Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Wahyu 2, ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan saudara. Saudara, manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan yang mengeluarkan air mata. Hidup di dunia ini diwarnai air mata yang tidak kunjung habis. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia sejak ia dilahirkan. Kelahiran bayi pun diawali tangisan dan tetesan air mata. Begitu pun keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Hal ini adalah air mata pertamanya saat pertama kali ia melihat dunia. Dan ketika orang meninggalkan dunia ini, kembali ditutup dengan linangan air mata dari keluarga, teman, dan para sahabat. Sungguh, air mata merupakan bagian kehidupan manusia. Tetapi pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata tidak akan lagi terlihat, di mana tidak seorang pun sanggup menghapus air mata kita, kecuali tangan Tuhan sendiri, saudara. Segala kesusahan tidak akan pernah kita alami lagi. Saudaraku, bagi umat Tuhan yang setia sampai garis akhir, akan mendapatkan perhentian. Janji firman-Nya mengatakan bahwa kita tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa kita lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan kita dan akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Ayat ini sering dipakai untuk menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita yang sedang mengalami pergumulan atau kedukaan. Tetapi apa maksud dari ayat ini, saudara? Bagian firman ini akan lebih jelas ketika kita membandingkannya dengan Kejadian pasal yang ketiga, yang menyatakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada kesakitan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, pergumulan kehidupan, dan kematian. Hal ini menjadikan hidup manusia penuh dengan air mata dan kesedihan, karena beban kehidupan terkadang bisa menimbulkan keputusasaan. Sebaliknya, ketika waktunya tiba, maka air mata itu akan dihapus. Perkabungan dan ratap tangis atau duka cita tidak ada lagi, karena segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dosa telah berlalu. Pada akhir zaman, langit dan bumi yang baru, dosa dan juga konsekuensinya sudah tidak ada lagi. Karena memang dosa dan konsekuensinya tidak mendapat tempat dalam kekudusan Tuhan. Lalu bagaimana kita menghidupi hal ini sebagai orang percaya yang masih hidup di dunia yang berdosa ini? Memang selama kita masih hidup dalam dunia, maka konsekuensi dosa itu masih bisa kita alami. Kita masih bisa mengalami sakit, penyakit, kesulitan hidup,
dan kedukaan yang semua itu kadang membuat kita mencucurkan air mata. Bahkan kematian pun akan menjadi bagian kehidupan kita. Namun di dalam Kristus Yesus, kita memiliki pengharapan bahwa sakit penyakit, kesulitan, kedukaan, bahkan maut sekalipun tidaklah lagi dapat menguasai kehidupan kita. Kita masih bisa mengalami semua itu, tetapi Kristuslah yang sekarang yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita dikuatkan dalam menghadapinya. Bahkan kematian akan berganti dengan kehidupan kekal bersama Tuhan. Hal inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Saudara, Tuhan tidak akan selamanya membuat hidup kita menderita dengan air mata kesedihan. Tuhan pasti akan menggantikan air mata kesedihan dengan mata air kehidupan. Oleh karena itu, mari kita, saudara, janganlah terus bersedih dan larut dalam penderitaan, sebab tidak selamanya kita berada dalam zona kesedihan. Tetapi Tuhan telah menyediakan mata air kehidupan yang akan kita nikmati, yaitu bagi kita yang berharap kepada Tuhan Yesus dan setia kepadanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, ajar kami tetap di dalam pengharapan kepadamu. Karena meskipun saat ini kami mengalami duka cita, penderitaan, sakit, penyakit dalam dunia yang sungguh menekan kami, namun Tuhan telah menyediakan bagi kami mata air kehidupan yang menghapus air mata kesedihan menjadi sukacita kekal. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, semua yang mendengar program ini yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara kami berada, mereka yang saat ini mengalami sakit, Tuhan tolong sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup di dalam kesulitan, persoalan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka. Tuhan pulihkan hidup mereka, berkati kehidupan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudaraku, kita semangat dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.